A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman muniran wa salim tasliman katsiran. Amma ba'du. Wa qala al-mufassir rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada ilaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wadhkur, dan ingatlah olehmu idkulna, ketika aku berfirman lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua, li Adama, kepada Adam, sujuda tahiyatin, maksudnya sujud penghormatan, bil inhinai, dengan menundukkan kepala atau merundukkan tubuh, ya. Jadi bukan sujud seperti dalam sholat, itu nggak boleh, ya, kepada selain Allah, ya, sujud seperti dalam sholat itu, ya. Nah, ini sebatas merundukkan tubuh aja. Nah, alasannya apa? Sebagaimana telah dikatakan bahwa Allah SWT memberikan ilmunya kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, itulah yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam harus dihormati oleh penduduk surga, ya, pada waktu itu. Jadi menghormati orang berilmu itu ya hukumnya harus, tanpa melihat usia atau mengenal siapa, ya. Karena ilmu milik Allah. Nah, sehingga menghormati orang berilmu itu bukan menghormati orangnya, tapi menghormati ilmunya. Sama dengan menghormati pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keterangan-keterangan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, ya. Sampai-sampai dalam ayatnya itu penyebutannya disejajarkan, ya, dengan Allah dan para malaikat. Syahidallahu annahu huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Apalagi ilmu Al-Quran. Nah, orang yang menguasai bacaannya, tilawahnya, menguasai terjemah dan tafsirnya, apalagi sampai hafal di luar kepala. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, ahlul Quran ahlullah. Jadi ahli Quran itu ahlinya Allah, ya. Dianggap sebagai keluarga besar Allah. Faman akramahu akramahullah. Maka barang siapa yang memuliakan ahli Quran, Allah akan memuliakannya. Waman ankarahu fa'alaihi la'natullah. Dan barang siapa yang ingkar, menolak, apalagi benci kepada ahli Quran, maka baginya laknat Allah.
Mau kita dimuliakan oleh Allah? Nah, baca Quran sesering mungkin. Sampai banyak hafalan kita. Insya Allah. Fasajadu, maka setelah itu, setelah ada perintah Allah sujud, hormat kepada Adam, fasajadu. Sujudlah semua malaikat, semua penduduk surga, illa iblis, kecuali iblis. Huwa, iblis itu abul jin. Jadi bapak moyangnya jin. Karena adalah iblis itu bainal malaikati, antara malaikat. Ya. Nah, di sini dalam kitab Hasyiah As-Sawi, ya, halaman 22 jilid 1 dikatakan, faidatun qala Ka'bul Ahbar, telah berkata Imam Ka'bul Ahbar. Beliau ini adalah seorang ahli hadis Israiliyat. Ya. Nah, perlu kalian ketahui, hadis Israiliyat itu adalah hadis-hadis yang berisikan kisah-kisah atau riwayat-riwayat turun-temurun dari Bani Israel. Ya. Itu namanya hadis Israiliyat. Tokohnya itu ya diantaranya Ka'bul Ahbar, termasuk juga ada Wahab bin Manbah atau Wahab bin Munabbih. Ya. Nah, sikap kita dengan hadis Israiliyat itu ada di tengah. Artinya kita disarankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis Israiliyat ini jangan serta-merta menerima dan membenarkan secara langsung semuanya. Begitupun sebaliknya, jangan kita tergesa-gesa menolaknya, membohongkannya. Nah, bersikaplah tawasud. Ya. Tidak semua hadis Israiliyat itu benar, tapi tidak semua juga salah. Karena memang kebanyakan isi dari hadis Israiliyat ini adalah kisah-kisah zaman dulu. Ya. Mungkin saja di sana ada legenda, mungkin saja di sana ada mitos. Tapi bisa saja di sana ada kisah yang benar, fakta yang sebenarnya. Ya. Jadi tergantung dari siapa datangnya hadis Israiliyat ini dan apa muatannya. Selama tidak paradoksal atau kontradiksi, maksudnya tidak berlawanan dan berseberangan dengan Quran hadis, maka boleh kita untuk menerima dan mengamalkan hadis Israiliyat itu. Berkata ya Ka'bul Ahbar, inna iblis al-la'ina, sesungguhnya iblis terkutuk itu karena khozinal jannati, pernah menjadi sebagai juru kuncinya surga, arba'ina alpasanatin, selama 40.000 tahun. Ya, pemegang kuncinya surga. Ya, bisa dibuka itu surga tuh, gerbangnya tuh. Ya, tanpa kuncinya itu yang dipegang oleh iblis selama berapa? 40.000 tahun. Wa ma'al malaikati. Nah, jabatan berikutnya beserta malaikat. Ya, jadi mengawal. Nah, memonitor malaikat samanina alpasanatin 80.000 tahun. Wa wa'adzal malaikata, diangkat lagi jadi penasehat. Waduh, penasehat spiritual. Para malaikat memberi arahan, wejangan kepada malaikat. Iblis itu keren kan? Isrina alpa sanatin, selama 20.000 tahun.
wa sayyidal karubiyin, jadi komandannya malaikat karubiyin, ya, malaikat pemukanya, ya, jegoh-jegohnya para malaikat itu komandannya iblis. Salasina alpasanatin, selama 30.000 tahun. Jabatan apa lagi? Wa sayyidar ruhaniyin, malaikat ruhani juga pernah dikomandani oleh iblis alpasanatin 1000 tahun. Watopa, dan pernah iblis diberi tugas tawaf, mengelilingi, ya, untuk apa? Patroli haulal arsy, ke sekeliling aras, arba'ata asyara alpasanatin, ya, selama 14.000 tahun. Waduh, ini jabatan-jabatan mentereng yang pernah dijabat iblis. Wakana, dan adalah ismuhu, namanya iblis itu fi sama'id dunya, di langit dunia itu al-abidu, seorang ahli ibadah. Wa fis saniyati, di langit kedua az-zahidu, seorang petapa. Wa fis salisati, di langit ketiga al-arifu, bukan seorang ya kalau iblis ya, gitu, yang makrifat kepada Allah. Wa fil rabi'ati, di langit keempat al-waliyu, kekasih Allah. Wa fil khamisati, di langit kelima at-taqiyu, yang benar-benar takwanya kepada Allah. Wa fis sadisati, di langit keenam al-khazinu, juru kunci atau kuncen. Wa fis sabi'ati, dan di langit ketujuh Azazil, ya, namanya itu apa? Azazil. Wa fil lauhil mahfudzi, nah barulah di lauh mahfud tertulisnya iblis. Ya, jadi nama-namanya di setiap tingkatan langit berbeda. Ujungnya di lauh mahfud itu iblis. Apa artinya? Wahwa gofilun an akibati amrihi. Artinya yang lupa dari akibat perintah atau urusannya. Nah, itu ya, iblis itu yang banyak lupanya aja udah. Sampai-sampai lupa dirinya juga. Lupa bagaimana nanti akibat dari apa yang dia lakukan, itu kan. Nah, ada juga yang mengartikan iblis itu artinya ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ya. Ada juga yang mengartikan matrudun, diusir. Ya otomatis lupa, ya. Jangankan kepada Allah, kepada dirinya aja lupa. Akhirnya jauh dari Allah, akhirnya diusir. Makanya Al-Imam siapa? Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu anhu mengatakan bahwa lupa kepada Allah itu asyaddu minan nar. Lebih bahaya, lebih dahsyat lagi mencelakakannya daripada siksa neraka. Lupa kepada Allah itu ternyata lebih dahsyat daripada siksa neraka. Nah, jadi ya harus kita terus menjaga intensitas dan kontinuitas kita zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus iblis menolak, imtana'a, ya, mencegah dirinya, tidak mau minas sujudi, daripada sujud hormat kepada Adam, wastakbaro, dan sombong, takabbaro. Waqala, dan iblis berkata, aku khairun, lebih bagus minhu, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam ayat lain iblis bilang, engkau telah ciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau telah ciptakan Adam dari tanah. Masa tanah harus dihormati api? Ini kira-kira iblis pintar apa bodoh? Nah, sekarang kan udah tahu ya.
Jadi jawabannya pede. Ya bodoh. Bodoh, iblis merasa lebih baik dari Adam karena diciptakan dari api, Adam dari tanah. Jadi iblis itu nggak tahu harga tanah. Ya. Padahal api itu murah, bahkan nggak ada harganya. Coba kamu mau ke warung ngomong minta api, pasti dikasih. Tapi kalau minta tanah, enak aja kamu katanya. Di sini udah berapa 1 meter tanah, kan? Apalagi 1 tumbak 14 meter persegi. Nah. Jadi ternyata iblis itu pinter-pinter bodoh. Nah, kemudian wakana dan adalah iblis itu minal kafirin, termasuk daripada mereka yang kafir fi ilmillahi di dalam pengetahuannya atau dalam ilmunya Allah. Jadi betapapun banyak tadi kehebatan-kehebatannya, ya, keistimewaannya, jabatan-jabatan menterengnya ketika masih di mana di surga, iblis itu tetap ujung-ujungnya ya kafir. Nah, itulah kenapa makanya kita itu harus meminta husnul khotimah. Ya. Karena belum tahu kita itu nanti akhirnya bagaimana. Ya. Maaf, bukan orang lain, saya aja. Ya Allah, ini bagaimana? Saya masantren. Belasan pesantren pernah saya injakan kaki. Sampai sekarang saya di pesantren, saya ngajar, baca kitab, baca Quran, hadis. Saya ibadah, saya zikir, berusaha terus mengupgrade, meningkatkannya. Tapi saya belum tahu ujungnya akan bagaimana. Takut juga. Karena dalam hadis arba'in kan ada kan, disebutkan kan hadisnya kan, orang itu ada yang awalnya bagus, tengahnya jelek, akhirnya bagus. Ada yang awalnya jelek, tengahnya bagus, akhirnya jelek. Ada yang awal tengahnya jelek, akhirnya bagus. Ada yang sebaliknya, awal tengah bagus, akhirnya jelek. Ada yang dari awal sampai akhir bagus atau sebaliknya jelek. Ada, itu ketentuan dari Allah. Nah, karena kita tidak tahu, karena masih misteri akhirnya dari kita itu, maka kita harus berdoa. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada doanya bagus. Coba ikuti yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka fihi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al, ya Allah jadikan khaira umri, terbaik dari umurku, akhirahu, ujungnya, wa khaira amali, dan terbaik dari perbuatanku, khawatimahu, penutupnya, wa khaira ayyami, dan terbaik dari hari-hariku, yauma alqaka, hari akan bertemunya saya denganmu ya Allah, fihi, pada hari itu, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa dari Nabi SAW. Nabi saja yang maksum, yang sudah dijaga oleh Allah, sudah yakin bersih daripada dosa dan kesalahan, yang sudah dijamin mendapat rahmat Allah,
yang sudah dijamin sebagai ahli surganya Allah, Nabi masih berdoa begitu. Itu sebetulnya mencontohkan kepada kita. Ya karena tadi takut kita. Akhir kita akan bagaimana? Nah, makanya Nabi kasih solusi. Ayo baca doa ini. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikanlah terbaik dari umurku ini ujungnya. Gak apa-apa awal, tengah, ada jeleknya, ada salahnya, ada khilafnya karena namanya manusia. Tapi ujungnya yang terbaik. Wa khairu amali khawatimahu. Dan jadikanlah terbaik dari perbuatanku adalah penutupnya. Amal yang terakhir kita lakukan itu yang terbaik. Wa khairu ayyami, dan jadikanlah yang terbaik hari-hariku itu ya Allah yauma alqaka fihi, hari di mana saya akan bertemu denganmu, berjumpa denganmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang sangat penting dari Rasulullah. Silakan didengarkan berulang-ulang, dibaca. Waqulna, dan aku telah berfirman, ya Adamu, hai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta, yakni kamu, takkidun. Lafad anta, domir munfasil menjadi penguat, lidomir mustatir, kepada domir mustatir, domir yang tertutup, kata ganti yang sembunyi di lafad uskun fi'il amar. Liyuk topan lagi karena akan diatapinya. Wa zaujuka, dan istrimu yaitu Hawa, bil madi dengan panjang Hawa. Wa kana, dan adalah Hawa itu khalquha, ya, penciptaan Hawa itu min dil'ihil aisari, dari tulang rusuk Adam yang kiri. Al jannata, di surga. Wa kula, dan makanlah kalian berdua minha, dari surga, uklan rogodan, makanan yang banyak, wasian, yang luas, la hijropi, tidak ada larangan atau cegahan ya dalam makanan tersebut. Haitsu syi'tuma, bagaimana maunya kalian berdua. Wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati hadis syajarata, pohon ini, bil akli, dengan memakannya, minha, dari pohon ini, wahia, dan pohon yang dimaksud al-hintatu adalah sejenis gandum, awil karmu, atau anggur, au ghairuhuma, atau selainnya. Ini banyak versi. Patakuna, maka kalau sampai berani mendekat, jadilah kalian berdua patasiro minaz zalimin, dari mereka yang zalim, al-asina, yang durhaka. Fa'azallahuma, maka telah menjatuhkan kepada Adam dan Hawa, telah menterplesetkan, ya, atau menyingkirkan kepada Adam dan Hawa siapa? Syaitan, setan, iblisu, yaitu iblis, azhabahuma, ya, menyingkirkan Adam dan Hawa, nah, dengan tipu muslihatnya. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraat, fa'azalahuma, pakai alif, enggak pakai tasdid. Kalau tadi kan fa'azallahuma, kalau ini fa'azalahuma, ya. Nahahuma, menjauhkan keduanya. Anha, dari surga, al jannati, dari surga. Bi anqala, dengan ngomong iblis lahuma kepada Adam dan Hawa, hal apakah adulukuma, mau aku tunjukkan kepada kalian berdua, ya, ala syajaratul khuldi, pohon keabadian. Apakah mau aku tunjuki kalian berdua kepada pohon yang kekal, pohon keabadian, agar kalian kekal di surga. Wa qasamahuma, dan bersumpah iblis kepada Adam dan Hawa, billahi, dengan nama Allah. Innahu, sesungguhnya iblis, lahuma, bagi Adam dan Hawa, laminan nasihin, sungguh
dari yang pemberi nasihat. Fa'akala, maka tergoda Adam dan iblis. Memakanlah keduanya minha, ya, dari pohon khuldi tersebut. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan keduanya mimma, dari apa-apa kana yang ada keduanya fihi, di dalam surga, minan naimi, dari kenikmatannya itu. Wa qulna, dan aku berfirman, ihbitu, turunlah kalian semua, ila ardi, ke bumi, ay antuma, ya, kamu berdua Adam Hawa, bima, dengan apa, istamal tuma, yang kalian membawanya, yang kalian berdua membawanya atau meliputinya, merangkumnya, alaihi, atas itu ma, ya, min dzurriyyatikuma, daripada anak keturunan kalian berdua. Ba'dukum, sebagian kalian, ba'du dzurriyyati, sebagian anak turunan kalian, li ba'din, kepada sebagiannya lagi, aduwun, akan menjadi musuh. Ya, min dzulmi ba'dihim, dari sebab kedoliman sebagian anak keturunan Adam, ba'don, kepada sebagiannya lagi. Walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di muka bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, maudhi'u qararin, ya, tempat menetap, wa mataun, dan kesenangan, ma, apa-apa, tatamat ta'una, yang kalian akan bersenang-senang bihi, dengan itu, ma, min nabatiha, dari tumbuh-tumbuhannya bumi, ilahinin, sampai waktunya, waktin kidoi ajalikum, yakni waktu habisnya ajal kalian, ya, waktu habisnya jatah hidup kalian atau umur kalian. Patalako, maka menerimalah siapa Adamu Adam, min Robi, dari Tuhannya, yakni Allah, kalimatin, beberapa kalimat, alhamahu, yang Allah telah mengilhamkannya kepada Adam, ya, iyaha, kalimat-kalimat itu. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraat, binasbi Adama, dengan menasabkan lapad Adamnya, ya, tandanya fathah karena isi mufrad. Wa rafi kalimatin, dan meropakan lapad kalimatnya karena menjadi fa'il dari talaqqa, ae ja'ahu, ya, telah datang kepada Adam. Nah, jadi ada qiraah fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Nah, itu yang masyhur. Ada juga fatalaqqa Adama mir rabbih kalimatum. Tuh. Jadi kalau dibaca fatalaqqa Adamu kalimating, kalau dibaca fatalaqqa Adama kalimatung, gitu kan. Fatalaqqa, maka telah datang Adama kepada Adam, min Rabbil, Tuhan mereka, dari Tuhannya, yakni Allah, apa, kalimatun, beberapa kalimat. Nah, silakan. Itu ada dua qiraah. Wahia, dan kalimat itu adalah doa. Rabbana zolamna anfusana, al ayata, sampai akhir ayat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah menzalimi, menganiaya diri kami sendiri dengan berbuat dosa itu, tergoda iblis, ya. Maka apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, tentu kami ada termasuk orang-orang yang rugi. Maka berdoalah Adam dan Hawa biha, dengan kalimat itu. Fataba, maka Allah memberi taubat alaihi, kepada Adam, qabila, menerima taubatahu, taubat Adam. Innahu, sungguhnya Allah itu at-tawwabu, maha pemberi dan penerima taubat, ala ibadi, kepada hamba-hambanya. Ar-Rahimu, maha penyayang, bihim, kepada hamba-hambanya. Qulna, aku telah berkata, berfirman, kata Allah, ihbitu, turunlah kalian semua, min hadis surga, min hadis surga, jami'an, bareng semuanya. Karrahu, Allah mengulang-ulang kata itu, liyuk topanai, karena akan diatapinya. Fa imma, maka apabila fihi, dalam lafaz imma itu, idgomu nuni, ini syartiyati, ada idgom, ya, jadi memasukkan atau menyatukan nunnya in syartiyah fi mazzaidati, kepada ma zaidah. Jadi asalnya itu fa'in ma in syartiyah dan ma zaidah. Nah, disatukan, diidgomkan, ya. Fa'im ma, idgom ma'al gunnah atau idgom bi gunnah. Dalam ilmu tajwid itu bacanya harus ditahan, satu alif dua harakat. Fa imma, ya'tiyannakum, datang kepada, benar-benar datang kepada kalian, mini, dariku, apa, hudan, petunjuk, kitabun, yaitu kitab suci, wa rasulun, dan utusan.
Paman maka barang siapa, ini jawabnya tadi, jawab insyatiah. Pak jawab, paman maka barang siapa tabi'a mengikuti hudaya petunjukku, pak amana maka dia beriman bi kepadaku, wa amila dan beramal melakukan bitaati ketaatan kepadaku, ya palakhopun maka tidak akan ada ketakutan alaihim menimpa mereka, wala dan tidak akan ada hum mereka yahzanun bersedih fil akhirati di akhirat, ya. Nah, bi ayadkhulu karena sebab mereka akan masuk al jannata ke surga. Jadi orang yang beriman kepada Allah beramal saleh itu di dunia tidak akan ada ketakutan, di akhirat tidak akan ada kesedihan. Ya. Di dunia selalu optimis, semangat, di akhirat bahagia. Nah, gitu kan? Betul nggak? Walladzina kafaru dan orang-orang yang kafir wakadzabu dan membohongkan bi ayatina ayat-ayatku, kata Allah, kutubina kitab-kitab suciku, ulaika maka mereka itu ashabun nari penduduk neraka. Hum mereka itu pihak di neraka kholiduna kekal selamanya, makisuna mereka tinggal ya di neraka abadan selamanya. La yafnuna tidak akan hancur, wala yakhrujuna dan tidak akan keluar. Wallahu a'lam bishawab.